Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Nurul Imanah, MPD, NIDN 0711128701, dosen tetap pada program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu program linier. Mata kuliah program linier merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika dengan kode mata kuliah MT 43319 berbobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini membahas konsep dasar program linier, formulasi model matematika, penyelesaian masalah program linier menggunakan metode grafik dan metode simplex, dualitas, analisis sensitivitas, serta masalah transportasi beserta berbagai metode penyelesaiannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan optimasi secara matematis, tetapi juga mampu menerapkan konsep program linier dalam berbagai permasalahan nyata yang berkaitan dengan pengambilan keputusan secara optimal. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan melalui pembelajaran tatap muka yang dipadukan dengan media presentasi, learning management system LMS, video pembelajaran, latihan soal, serta penggunaan perangkat lunak pendukung apabila diperlukan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pada aspek interaction, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, problem based learning, studi kasus, presentasi kelompok, serta pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengemukakan alasan, dan membangun konsep secara mandiri. Selanjutnya, pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi partisipasi mahasiswa, penugasan individu maupun kelompok, kuis, presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi ketercapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian-capaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan matematika, terutama kemampuan menguasai konsep matematika, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan, serta mengaplikasikan konsep matematika dan teknologi dalam pembelajaran maupun pemecahan masalah secara profesional. Untuk mewujudkan CPA tersebut, mata kuliah program linier memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan permasalahan program linier. CPMK kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah program linier menggunakan berbagai metode penyelesaian. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dualitas dan analisis sensitivitas pada program linier. Sedangkan CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah transportasi beserta uji keoptimalannya. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK yang disusun secara bertahap. Mulai dari memahami konsep dasar program linier, menyusun model matematika, menyelesaikan masalah menggunakan metode grafik dan metode simplex, memahami dualitas dan analisis sensitivitas, merumuskan model transportasi, melakukan uji keoptimalan menggunakan metode stepping stone maupun modified distribution, hingga menyelesaikan berbagai variasi masalah transportasi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah program linier meliputi 1. Konsep dasar program linier, 2. Formulasi model matematika, 3. Penyelesaian program linier dengan menggunakan metode grafik, 4. Penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex, 5. Dualitas program linier, 6. Analisis sensitivitas, 7. Formulasi masalah transportasi, 8. Uji keoptimalan masalah transportasi menggunakan metode stepping stone dan MODI, 9. Penyelesaian berbagai variasi masalah transportasi.
Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran pertemuan ke-12, yaitu uji keoptimalan masalah transportasi dengan menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep uji keoptimalan, menentukan lintasan stepping stone, menghitung indeks perbaikan, serta menentukan apakah suatu solusi transportasi telah mencapai kondisi optimum atau masih memerlukan perbaikan. Selama pembelajaran, mahasiswa akan dilibatkan secara aktif melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, serta refleksi terhadap setiap langkah penyelesaian, sehingga mereka tidak hanya mampu melakukan perhitungan, tetapi juga memahami alasan matematis di balik setiap prosedur yang dilakukan. Pada akhir pembelajaran, saya melaksanakan asesmen formatif melalui pertanyaan lisan, diskusi kelas, dan latihan penyelesaian kasus sebagai umpan balik terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh penugasan terstruktur sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan buku program linier karya Altin J. Rindengan dan Yohanes A. Erlangi sebagai referensi utama, serta berbagai buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan untuk memperkaya wawasan mahasiswa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana perencanaan pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Melalui praktek pembelajaran ini, saya akan memperlihatkan bagaimana pendekatan pembelajaran aktif diterapkan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah dalam menyelesaikan persoalan pemrograman linier. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik ya, alhamdulillah kita hari ini melakukan perkuliahan yang ke-12 ya, yang pertemuan ke-12. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perkuliahan dengan melanjutkan pembahasan di perkuliahan yang lalu ya, terkait dengan masalah transportasi. Nah, yang perlu kita ingat di perkuliahan yang lalu ya, kita belajar terkait dengan pedoman pengisian tabel awal dan juga 3 metode penyusunan tabel awal. Apa saja 3 metode itu? Ada sudut barat laut, ada Vogel, ada CIJ terkecil. Ini adalah metode penyusunan tabel awal ketika kita melakukan alokasi distribusi untuk masalah transportasi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, apakah ketiga metode penyusunan tabel awal ini merupakan solusi ya, solusi untuk pendistribusian masalah transportasi yang sudah optimal? Belum tentu. Oke, kenapa belum tentu? Karena dari ketiga metode tersebut itu hanya untuk menyusun tahap awal, tabel awal. Karena kan kita belum tahu pasti biaya transportasi tersebut itu apakah sudah minimum atau belum. Oke, betul sekali ya. Jadi 3 metode ini tuh hanya sebagai metode penyusunan tabel awal ya. Kita tidak tahu atau belum mengetahui apakah biaya transportasi dengan penyusunan tabel awal ini itu sudah optimal atau belum. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita akan mempelajarinya melalui materi uji optimalisasi ini ya, yaitu dengan menggunakan stepping stone. Nah, sebelum saya masuk ke perkuliahan atau materi intinya, saya akan memberikan gambaran secara singkat ya. Misalkan nih, ada perusahaan logistik ya yang mengirimkan suatu barang dari gudang ke beberapa kota
ya. Nah, ketika dia menjadwalkan pengiriman, pasti kan ada biaya transportasinya ya. Oke. Ketika menjadwalkan pengiriman, apakah mereka itu bisa langsung melakukan pengiriman dengan jadwal tersebut? Misalkan nih, oh ternyata biaya pengirimannya 120 juta dalam 1 hari. Apakah bisa? Ternyata ketika kita cek lagi, kita cek ulang lagi ya, kita evaluasi lagi biaya transportasinya, ternyata bisa nih dengan alur distribusi lainnya dan menghasilkan biaya transportasi lebih rendah, yaitu 115 juta rupiah. 1 hari selisih 5 juta itu berarti nggak teman-teman? Berarti ya bagi perusahaan. Kalau kita hitung 1 tahun, itu sama halnya perusahaan tersebut akan menghemat sekitar lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, maka itu penting kita bisa melakukan atau menguji apakah alur atau metode penyusunan tabel awal kita ini, distribusi kita ini sudah optimal atau belum. Nah, tujuan perkuliahan hari ini itu kita akan menjelaskan uji keoptimalan masalah transportasi dengan metode batu loncatan atau stepping stone dan MODI. Nah, kita nanti akan fokus di stepping stone terlebih dahulu. Contoh masalah transportasi ya. Sebuah perusahaan truk memiliki kontrak kerja untuk memindahkan 115 truk bermuatan pasir dari pabrik K, L, dan M ke 3 kota tujuan, yaitu kota A, B, dan C. Ini adalah penawaran pabrik ya, dan permintaannya seperti apa. Pabrik itu punya seperti ini ya. Kalau pabrik K itu ada 35 truk pasir saja. Jadi ini tuh ketersediaan di pabrik. Sedangkan di kota tujuan ada permintaannya. Nah, lalu di sini juga ada biaya transportasi dalam puluhan ribu rupiah ya. Dari pabrik K ke kota A itu biaya transportasinya berapa ya? Ini dalam puluhan ribu rupiah dan seterusnya seperti ini. Nah, dari data yang ada ini kita diminta menghitung atau ngecek apakah atau bagaimana alur pendistribusian yang optimal yang menyebabkan biaya transportasi itu paling minimal gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita bahas di ini ya. Sebelum kita bahas ke stepping stone-nya, kita lakukan pengisian tabel awal dengan metode sudut barat laut. Baik, ini kan ada pengisian tabel awal dengan menggunakan sudut barat laut ya. Seperti ini pengisiannya dari K ke A, L ke A, L ke B, M ke B maupun ke M ke C. Nah, apakah biaya ini sudah optimal nantinya? Nah, coba kita cek dulu ya, apakah biayanya seperti apa atau berapa rupiah gitu ya. Kita ceknya seperti ini nih. Nah, dari tablo itu biaya transportasinya itu adalah seperti ini ya. Kita kalikan ya, biayanya 35 kali 5, 10 kali 20 dan seterusnya. Dan kita dapatkan yaitu 1.715 dalam puluhan ribu rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan biaya transportasi yang minimum? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, coba kita cek uji keoptimuman. Nah, kita lakukan uji keoptimuman untuk mengetahui apakah ini sudah optimal atau belum. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, kita pelajari dengan metode stepping stone terlebih dahulu atau metode batu loncatan. Nah, kita coba ya, di sini kan ada kotak-kotak kosong nih. Nah, kita coba mengisikan satu muatan dulu ya. Kita isikan satu muatan dulu di kotak kosong ini. Kira-kira apakah akan ada perubahan biaya? Ya. Yang di atas ini kan biayanya ya, 5, 10 ini kan biayanya kan ya. Yang kecil-kecil yang warna biru itu biayanya. Nah, coba kita isikan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita ambil ya. Karena ini kan ada 35 ya. Jadi ketika ini 35 terus ini ditambah 1 jadinya kan 36.
Tidak boleh ya, harus sama. Maka kita kurangi di situ ya. Ya, ini ke bawah juga kita kurangi 1, yang sampingnya kita tambahkan 1, dan yang KA kita kurangi 1. Jadi supaya tetap sama ya. Jadi 35 kurangi 1, lalu ini juga ditambahkan 1 ya. Jadi 34 sama 1. Sehingga totalnya tetap akan sama 35 ya. Jadi ini akhirnya kita lihat ya, kotak-kotak terisi yang kiri bawah atau kanan, atau kiri bawah atau kanannya, mungkin ini di kanan nggak ada, di sini ada bawah sama kirinya saja, itu harus saling seimbang gitu ya, jumlahnya harus tetap sama, nggak boleh nggak sama. Ketika kita menambahkan di satu muatan di KB, maka yang di LB harus dikurangi 1 muatan. Nah, coba nih kita cek dengan perubahan 1 muatan ini, apakah ada perubahan biaya juga ya, misalkan seperti ini. Nah, menambahkan 1 muatan di B, di KB itu kan menambah biaya 10 ya, yaitu plus 1 kali 10 ya. Lalu pengurangan biaya di LB itu apa namanya, kita kalikan biayanya ya, min 1 kali 30, mengurangi biaya sebesar 30 ya, dan seterusnya, sehingga kita akan dapat perubahan biaya pada KB atau K12 kolom 12 kotak KB itu adalah negatif 5 ya, negatif 5. Kalau negatif, ada perubahan biaya negatif, artinya itu dia akan menurun atau meningkat biayanya? Menurun ya. Kalau ada perubahan biaya negatif, artinya akan menurun biayanya. Nah, dengan menambahkan 1 muatan di KB, maka akan menurunkan biaya sebesar negatif 5 ya, atau menurunkan biaya sebesar 50-an ribu rupiah tadi. Nah, seperti ini stepping stone itu, sehingga kita bisa mencoba di kotak-kotak kosong lainnya dengan cara yang sama gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya kita punya loop nih, looping ya, maksudnya itu area yang bisa kita kasih positif negatif seperti tadi ya, ada langkahnya, ada alasannya seperti itu. Nah, ketika kita hitung plus 1 minus 1 tadi, indeks perubahannya adalah negatif 5. Kita lakukan di kotak-kotak lainnya ya, sama, kita cari loopingnya juga supaya seimbang. Kita cari loopingnya supaya seimbang antara permintaan dan penawarannya ya, sehingga ketika di kotak KC itu perubahan atau indeks biayanya, indeks perbaikannya adalah negatif 7. Dari mana? Ini ya, plus 10, negatif 12 ditambah plus 10, negatif 30 ditambah 20, negatif 5, yaitu negatif 7. Seperti itu seterusnya sampai kotak kosong lainnya terisi indeks perbaikannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah terisi semuanya. Pun juga di kotak MA terisi indeks perbaikannya 5. Kalau indeks perbaikannya 5, dia berarti menurunkan biaya atau meningkatkan biaya? Meningkatkan biaya. Oke, betul sekali, meningkatkan biaya. Nah, setelah kita dapat hal seperti ini ya, kotak-kotak kosong tadi sudah terisi, maka kita bisa pilih ya. Nah, pilih indeks perbaikan yang negatif dan itu terbesar angkanya ya. Jadi paling negatif terkecil ya. Ini negatif 12 sama negatif 7 itu besar mana sih? Besar negatif 7, paling kecil negatif 12, atau gampangannya sampean pilih yang nilai negatif tapi yang paling besar angkanya, misalkan ini 12 ya. Kalau 7, 5, 7 sama 12 ini kan besaran 12 tahu. Ya, saya mencari yang negatif yang terbesar, ini negatif 12.
Kenapa cari yang terbesar? Karena ini adalah menurunkan biaya yang paling tinggi. Ya. Satu barang saja menurunkan biaya negatif 12 puluhan ribu rupiah tadi. Apalagi kalau kita maksimalkan barangnya, gitu ya. Nah, tadi loopnya seperti apa ini? Loopnya seperti ini ya tadi. Nah, loopnya seperti ini. Nah, dari mana ini angka 20-nya? Nah, 20-nya ini adalah kita mengurangi ya secara maksimal. Jangan, kalau cuma satu barang aja kan penurunannya negatif 12. Kita maksimalkan ya, pindah semua barangnya, jangan cuma satu. Nah, kita pindahkan yaitu 20 ya. Ini yang bisa dikurangi kan 20 sama 30 ya, cari yang paling terkecil. Ini kita ambil 20, ini kita tambah 20, ini kita ambil 20, kita pindahkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, ya, jadi yang ini kita kurangi 20 ini jadi 0, yang kita tambahkan 20 jadi 40, kita kurangi 20 jadi 10. Yang 20-nya geser ke kotak LC. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Nah, hal yang sama kita lakukan seterusnya sampai kita menemukan atau kita tidak menemukan indeks perbaikan yang bernilai negatif. Nah, ini masih ada negatifnya enggak indeks perbaikannya ini? Di kolom-kolom, di kotak-kotak kosongnya ini enggak ada ya. Ketika tidak ada yang negatif seperti ini, artinya sudah tidak ada penurunan biaya lagi, sudah tidak ada kemungkinan penurunan biaya lagi. Jadi ini itu distribusi seperti ini tuh sudah optimal karena tidak ada kemungkinan penurunan biaya lagi. Indeks perbaikannya tidak ada yang negatif. Bisa dipahami? Bisa ya, oke. Nah, lalu kita hitung nih biaya minimumnya berapa. Nah, kita kalikan barang yang ada dengan biayanya di setiap kotak tadi ya. Nah, kita hitung ada 1425. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, iya Mbak Fitri. Iya, Bu. Mungkin ketika kita sedang menghitung indeks perbaikan ya, Bu ya, dan di situ ternyata ada dua kotak kosong yang nilainya negatif dan sama besar. Bagaimana cara kita memilih kotak mana yang akan kita jadikan loncatan terlebih dahulu, Bu? Oke, jadi maksudnya ini ya, indeks perbaikan ini misalkan ini sama-sama negatif dan angkanya sama gitu ya. Misalkan sama-sama negatif 5 dan ini juga negatif 5 gitu ya. Nah, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya, yang kita proses terlebih dahulu. Nah, kalau ada yang sama teman-teman dan itu nilai negatifnya sama dan sama besar, kita bebas memilih ya. Mau kotak mana dulu yang mau dikerjakan. Nanti hasilnya itu juga akan sama hasil akhirnya. Ya, jadi terserah mau ngerjakan kotak yang KJ dulu atau LB dulu, misalkan ini sama-sama negatifnya gitu ya. Silakan kerjakan salah satunya, mau mana dulu terserah, bebas. Nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Oke. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, mungkin di sini ada satu soal ya. Ada satu soal yang nanti kalian kerjakan secara mandiri ya. Secara mandiri, lalu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa ketika kita sudah menyusun tabel awal atau solusi awal menggunakan 3 metode tadi, itu belum serta-merta langsung menjadi solusinya. Ya, belum serta-merta layak digunakan sebagai model distribusinya. Harus diapakan? Harus kita uji apa? Keoptimalan, ya. Harus kita uji keoptimalannya. Terkait apa? Terkait biaya
transportasinya. Nah, itu tadi adalah cara menguji keoptimalan biaya transportasinya menggunakan metode stepping stone. Oke, sekian ini perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan membahas metode yang lainnya, yaitu modified distribution. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, saya boleh berpantun ya? Boleh. Pergi ke pasar membeli buah tomat, jangan lupa membeli rambutan. Semoga hari ini materinya bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.